Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita sempatkan sepekan sekali bertemu seperti ini untuk mengingatkan kita semua bahwa hidup kita ini tidak hanya sebatas di dunia ini saja. Sebentar, di dunia ini sebentar. Kita masing-masing dari kita ini sedang menunggu ajal menjemput, menunggu kematian. Giliran aja. Kemarin siapa, kemarinnya lagi siapa. Mungkin diantara kita orang tua juga ada yang sudah mendahului ya, sudah meninggal, paman, bibi, atau ya orang-orang yang dekat dengan kita juga sudah banyak yang meninggal. Kita kapan? Bisa jadi besok atau lusa, tidak ada yang tahu. Makanya ayo jangan keasikan. Kita juga selain bekerja, selain menjalani hidup ini, kita kembali pada apa tujuan kita hidup ini sebetulnya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, kepada sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad yang setia sehingga nanti bisa mendapatkan pertolongannya, syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Nah, sedikit kembali kepada apa yang sudah kita bicarakan ya sebelum-sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta, penguasa alam raya ini, raja di raja. Allah yang memberikan kita semua manusia ya rizki. Waalaikumsalam. Allah yang menurunkan hujan, meniupkan awan, menggerakkan udara atau angin, yang memberikan semua setiap yang hidup di muka bumi ini rizkinya masing-masing. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu yang sudah kita bahas, dan itulah dasar dari semuanya, bahwa keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemberi rizki, pemelihara alam semesta, itu yang harus kita camkan. Waalaikumsalam. Bahwa Allah lah yang hanya satu-satunya yang memberikan kepada setiap manusia itu kebahagiaan ataupun kecelakaan. Jadi tidak ada satupun kecelakaan yang menimpa satu makhluk di muka bumi ini tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau semua orang berkumpul ya di dunia ini, berkumpul untuk mencelakakan seseorang, tidak akan bisa celaka kalau Allah tidak mengizinkan. Sebaliknya juga, kalau Allah menghendaki orang itu celaka, semua orang itu menolong, tidak ada yang bisa menolong. Jadi Allah lah kuncinya ya. Allah lah yang punya kuasa. Penguasa. Siapa penguasa Pasirit ini? Allah. Siapa penguasa Demorum ini? Allah. Siapa penguasa pohon besar di situ? Allah. Siapa penguasa Laut Selatan? Allah. Siapa penguasa gunung gede? Allah. Allah lah yang menguasai kita semua. Alam semesta ini berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Karena itu maka kemudian kita melalui syahadat kita, dua kalimat syahadat kita, itu menyatakan bahwa la ilaha illallah, tidak ada sembahan. Diatur jaraknya. Tidak ada yang akan aku sembah kecuali Allah. Aku tidak akan menyembah patung, aku tidak akan menyembah pohon, aku tidak akan menyembah makhluk penguasa Demorum ini, aku tidak akan menyembah makhluk penguasa laut selatan, tidak. Yang akan aku sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah la ilaha illallah yang kita janjikan kepada Allah, yang kita sumpahkan kepada Allah,
di dalam dua kalimat syahadat kita. Ya, makanya kemudian dua kalimat syahadat kita itu menjadi satu pintu masuk ke dalam yang namanya Islam. Islam itu apa? Menyerah, berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu masuk. Dengan syahadat itu kita akan mendapatkan ganjaran berupa keselamatan di dunia dan di akhirat terutama ya. Di akhirat. Kemarin kita juga sudah membahas bagaimana kalau kemudian kita keluar dari sumpah dan janji kita ini. Ternyata kemudian ada manusia yang menyembah yang lain bukan Allah. Ada patung disembah-sembah sama dia. Hukumnya apa? Kita kemarin sudah bahas. Ini yang namanya perbuatan syirik. Dan kata Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Padahal Allah mengampuni dosa-dosa yang lain sebesar apapun. Yang pernah berzina, yang pernah minum khamr, yang pernah minta ampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dan dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Allah akan memerintahkan untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang pernah bersumpah, berjanji la ilaha illallah. Jadi walaupun dosanya besar, banyak dia kan, tapi kemudian dia pernah mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada setitik kebaikan, maka akan dikeluarkan dari neraka, diangkat ke dalam surga. Nah, itu yang dosa yang lain. Tapi dosa syirik Allah tidak akan ampuni. Ini ruginya ya. Jadi pelanggaran terhadap sumpah janji kita bahwa kita akan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, itu berat sekali konsekuensinya. Ya, sudah kita bahas apa saja waktu itu dosa-dosa syirik yang harus kita hindari supaya kita bisa selamat di akhirat nanti. Nah, selanjutnya sebagai bagian dari penyembahan kita kepada Allah ya, selain dari ibadah-ibadah ritual, penyembahan itu kan ritual ya, penyembahan namanya juga nyembah. Kita bersujud dalam sholat kita itu adalah menyembah Allah gitu. Ingat bahwa hidup kita ini sebetulnya nih tujuannya adalah untuk menyembah Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk menyembahku kata Allah. Jadi sholat, waktu kita sholat, ya itu sudah kerjaan kita tuh harusnya di muka bumi ini, yaitu menyembah Allah, sujud, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ya, menyembah itu apa? Yaitu suatu perbuatan kita tunduk, patuh, taat terhadap sesuatu yang disembah, diiringi dengan sikap mengagungkan sesuatu itu dan merendahkan diri kita di hadapannya. Itulah menyembah. Dilakukan dengan ritual-ritual tertentu. Kalau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam agama kita, agama Islam, yaitu sholat ya. Sholat itu udah ritual banget. Puasa itu juga ritual penyembahan pada Allah. Menyembelih kurban. Haji itu ritual ya. Tata cara penyembahan, bagaimana kita menyembah Allah. Nah, itu ya. Nah, salah satunya juga adalah berdoa. Berdoa itu merupakan salah satu bentuk kita, pengakuan kita kepada Allah atau kepada sesuatu ya. Sekarang berdoa secara umum dulu ya. Berdoa meminta secara umum itu adalah bentuk pengakuan seseorang kepada yang dia minta, bahwa yang diminta ini merupakan sesuatu yang dahsyat yang bisa memberikan kepadanya. Contohnya ada orang yang meminta kepada kuburan. Itu pengakuan dia kepada si kuburan itu bahwa si kuburan itu, siapapun yang ada dalam kuburan itu bisa memberikan manfaat atau mudarat kepadanya gitu. Itu doa ya, yang dimaksud doa itu meminta seperti itu. Nah, kemudian di dalam sebagai salah satu konsekuensi dari syahadat kita tidak akan berdoa meminta seperti itu kepada selain Allah. Kemarin kita bahas ya, waktu membahas dosa syirik, salah satu dosa syirik adalah berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah. Gitu. Kita mendoakan si mayit. Sama di sini juga di makam siapa itu, kita datang ke makam itu bukan berdoa ke makamnya, bukan berdoa kepada dia ya. Kepada yang sudah mati itu tidak boleh, syirik.
Yang kita lakukan adalah kita berziarah ke makamnya untuk mengingat bahwa kita juga akan mati. Meminta kepada manusia, kepada selain Allah yang sudah mati, kepada manusia yang sudah mati, itu tidak boleh. Jadi berdoa hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Ya, intinya kalau menyembah itu tidak boleh kepada selain Allah, hanya boleh kepada Allah. Menyembah kepada patung, kepada pohon, kepada binatang, kepada benda-benda langit, matahari dan sebagainya, itu tidak boleh, itu perbuatan syirik. Menyembah itu hanya kepada Allah. Menyembah yang selain kepada Allah itu banyak kita saksikan ya. Ada yang menyembah patung salib, ada yang menyembah patung dewa, ada yang menyembah, itu banyak. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh dengan alasan apapun. Nah, kalau ada yang campur-campur, ada yang menyembah kadang-kadang ke sana, ada yang berdoanya kepada Allah, kadang-kadang ke masjid, ada. Nah, ini namanya dia masih belum ikhlas, belum bersih. Ya, belum mengesahkan Allah. Nah, kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah dalam artian apa? Jangan kita kotori, jangan kita campur-campur keyakinan kita, penyembahan kita hanya kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, itu kita bersihkan. Kita bersihkan, sudah berdoa kepada Allah saja. Kata Allah di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, mintalah padaku, niscaya aku kabulkan. Sekarang saya tanya nih, kalau tiba-tiba datang teman-teman ya di sini, kita lagi ngobrol begini, Pak GM itu General Manager PHKT di Kalimantan, itu yang paling tinggi pangkatnya, Pak GM. Datang sini, ngapain nih? Ya Pak, lagi pengajian. Oh, alhamdulillah. Saking senangnya dia bilang, Mas Rizky, kamu minta sama saya kasih. Seneng nggak? Seneng kan? Oh, ini bener nih Pak, gitu kan ya. Oh iya, pasti seneng. Dan langsung pikir minta apa nih kan, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau yang datang, misalnya Pak Wali Kota Balikpapan. Siapa Wali Kota Balikpapan? Pak Rizal Effendi ya? Atau bahkan gubernur yang datang sini ngomong kayak gitu, dia seneng, minta sama saya, ayo saya kasih gitu. Yang sering begitu tuh Raja Arab katanya. Raja Arab tuh kalau dia seneng, ada yang berprestasi atau apa, kamu minta apa sama saya gitu, sering. Seneng nggak kira-kira? Kita langsung menanggapi nggak? Langsung kan? Nah, ini rajanya raja gitu yang ngomong. Allah itu yang punya. Raja Arab tuh yang punya siapa? Allah. Tanah kita ini semuanya yang punya siapa? Allah. Yang punya Balikpapan itu siapa? Allah. Ngomong kayak gitu sama kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, saya aku jawab, kata Allah. Ada rasa nggak kita? Sama seperti rasa ketika wali kota yang ngomong gitu nggak? Ada nggak kerasa? Enggak kan? Jangan bohong. Enggak ya? Kenapa enggak? Itu yang jadi pertanyaan besar. Jawabnya balik lagi ke pelajaran beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, yang menguasai alam semesta, yang melihat kita ini sekarang, yang mendengar apa yang kita ucapkan, yang melihat apa yang ini, siapa yang duduk di mana itu melihat sama Allah. Itu keyakinan kita itu yang rendah. Kalau manusia yang datang, Pak GM yang datang, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, itu kita bisa melihat kasat mata, kita bisa melihat. Keyakinannya berapa persen? Full kan? 100%. Oh iya, dia punya kuasa, dia punya harta. Pasti bisa, ya kan gitu, 100%. Nah, kalau disampaikan sama Ustadz, Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah padaku, niscaya aku kabulkan, kan gitu. Keyakinannya berapa persen? Udah mah ngaji jarang datang. Ya. Kalau dengerin radio banyakannya dangdutan, bukan dengerin kajian. Lihat YouTube juga kebanyakannya apa? Mister apa? Aplikasinya juga. Ya bagaimana kita mau yakin kepada Allah? Nah, balik lagi nih kepada masalah jimat. Syaratnya jimat itu apa? Supaya dia bisa. Kalau pernah ada nggak teman-teman yang punya teman yang punya jimat, terus dicoba sama yang lain,
wah enggak nih, katanya bisa kebal katanya, ternyata berdarah juga gitu kan. Terus yang punya jimat bilang, lu nggak yakin sih kan gitu ya. Jadi syaratnya yakin katanya gitu, coba deh yakin, wah gitu kan. Nah sama, kata Allah di dalam ayat yang lain ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku ketika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka hendaknya orang yang berdoa itu, kata Allah, memenuhi seruanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, percaya kepadaku. Jadi dua itu ya yang terakhir saya bilang di dalam ayat itu ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi, penuhi seruan-seruanku dan berimanlah kepadaku, kata Allah. Nah sekarang seberapa cepat, seberapa kita memenuhi seruannya Allah? Coba sekarang ini kita refleksi, melihat ke dalam diri kita ya. Dan seberapa kita beriman kepada Allah, seberapa yakin kita kepada Allah. Selama ini teman-teman mencari nafkah mengandalkan siapa? Apakah mengandalkan Allah? Apakah mengandalkan usaha kita? Mungkin selama ini masih 100% mengandalkan usaha kita ya. Jadi ya usahalah, pokoknya cari nafkah kesana kemari, kita usaha kita gitu. Kadang-kadang dengan ada referensi network, teman, kakak kelas, tetangga, itu dari referensi itu ya. Nah padahal yang kita andalkan itu seharusnya adalah siapa? Allah ya. Kenapa? Karena Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih setiap hari itu, Allah yang ngasih, bukan siapa-siapa. Jalannya melalui perusahaan, jalannya melalui siapa itu hanya cara aja. Allah yang ngasih rezekinya. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengandalkan Allah gitu. Lebih mengandalkan lagi daripada orang yang punya jimat mengandalkan jimatnya gitu. Ya, kalau ada teman yang punya jimat, itu dia keluar rumah, jimatnya ketinggalan, kelabakan nggak? Kelabakan kan? Kenapa? Karena dia sangat mengandalkan jimat itu kan. Entah itu jimat untuk kesaktian atau jimat untuk misalnya apa ya, sangat mengandalkan kan. Nah kita harus mengandalkan Allah lebih dari orang ini mengandalkan jimat ini gitu. Jadi benar-benar hati kita tuh terpaut kepada Allah, jangan kepada usaha kita. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan tata caranya yaitu dengan usaha gitu. Kita mengandalkan Allah, tapi tetap kita berusaha. Ayo jangan kita balik ya, kita berusaha mengandalkan usaha kita, baru kemudian kepada Allah kita meminta. Ayo kita balik, kita andalkan Allah, baru kita usaha sebisa mungkin. Nah ini pada masa dulu ketika Nabi Isa alaihi salam mau lahir. Nabi Isa itu ibunya siapa namanya? Ibunya Nabi Isa, Maryam ya. Maryam waktu hamil besar, waktu lemah badannya, dia kan diusir sama ininya ya, diusir dia. Akhirnya tiba di satu dekat pohon kurma. Dia merasa lemah, merasa lapar, karena kesusahan, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sedang susah ini, kelaparan dan sebagainya. Nah, kata Allah, itu gerakanlah, di sampingmu ada pohon kurma katanya. Itu didoronglah, dorong itu, usaha itu, di situ ada kurma. Nah, kalau secara logika, bagaimana mungkin orang yang sedang kesusahan, kelaparan, perutnya besar, udah mau melahirkan, lemah, bisa menjatuhkan kurma dengan tangannya? Kan nggak mungkin. Tapi tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin memperlihatkan kepada kita bahwa usaha itu tetap, bagaimanapun lemahnya kita, lakukan usaha itu. Mungkin Maryam cuman sempat megang aja begini, tapi Allah dengan kekuasaannya menjatuhkan kurma itu untuk menjadi rizki bagi
Maryam ini untuk dimakan. Jadi tetap ya, walaupun Allah yang menentukan usaha itu, ya Allah juga mensyariatkan bahwa manusia itu juga harus berusaha, gitu ya. Itu tetap sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit-sedikit Allah, seperti itu kurang lebih. Nah, kembali kepada doa, ayo kita sama-sama mulai sekarang, kalau jarang berdoa, kita lebih sering lagi berdoa kepada Allah sekarang. Kenapa? Kata Nabi, tidaklah seorang manusia itu meminta kepada Allah kecuali Allah menjawabnya dengan 3 cara. Yang pertama, dikasih langsung sesuai dengan apa permintaannya. Minta pekerjaan, dapat pekerjaan. Minta jodoh, dapat jodoh. Minta anak, dapat. Ya. Yang kedua, disimpan doanya itu untuk dibalas di hari kiamat nanti, di hari akhir nanti. Ya. Jadi di dunia ini tidak dikabulkan, tidak diberikan, tapi disimpan. Yang ketiga, dikabulkan dalam bentuk penghindaran dari kecelakaan yang setara dengan doanya ini. Gitu. Contohnya apa? Minta anak kedua, anaknya itu udah besar 3 tahun, belum punya adik. Minta, ya Allah, aku minta. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, tapi dikabulkannya dalam bentuk menghindari si kakaknya ini dari satu kecelakaan gitu, yang harusnya dia sakit parah bertahun-tahun dan sebagainya. Ternyata dengan doanya itu dihindarkan oleh Allah dari hal yang seperti itu. Itu contohnya ya. Atau contoh minta, ya Allah, coba aku bisa punya sepeda motor gitu. Ternyata dihindarkan dia dari kecelakaan akibat tertabrak sepeda motor tadinya, yang harusnya dia sakit terbaring bertahun-tahun dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi tidak ada ruginya kita berdoa. Terus berdoa apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan mendapatkan salah satu dari 3 ini. Ya. Baik, itu mungkin ya, karena sudah azan yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ayo kita sama-sama rajin-rajin sekarang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.